orang. Ya 5 tuh Timur Kavatse. Ya entah siapalah itu ya. Rasa gue Timur Kavatse, feeling gue ya. Aku juga nggak tahu di Ada mana. Sintayong rasa gue. Jadi dengan begitu, dengan dievaluasi, Yes, mantap! Publik sangat girang. Tepat pagi ini, Timnas Indonesia Senior main lagi hari Senin. Oman akan jadi lawan Timnas Indonesia untuk merebut 1 tiket otomatis ke Piala Dunia. Dan kabar baiknya lagi, Shin Tae-yong ditunjuk untuk melatih Timnas Indonesia kembali. Dengan ini berarti peluang ke Piala Dunia masih ada dan sangat terbuka. Erick Thohir akhirnya akui kesalahannya. Tanpa malu-malu tunjuk Shin Tae-yong lagi. Apakah benar begitu? Begini faktanya teman-teman. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, FIFA resmi tunjuk Indonesia jadi tuan rumah. Apakah debut Shin Tae-yong di timnas akan terjadi di momen paling panas? Seperti kita semua ketahui, FIFA akhirnya mengumumkan pelaksanaan FIFA Series 2026 yang digelar pada jeda laga internasional Maret dan April tahun depan. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah resmi ajang bergengsi tersebut, menjadikannya momentum strategis bagi timnas merah putih. Publik diperkirakan bakal menyaksikan untuk pertama kalinya debut pelatih anyar timnas Indonesia tepat saat turnamen dimulai. Berikut ini 3 faktanya. 1. Debut pelatih baru diprediksi terjadi pada Maret 2026. PSSI sebelumnya telah menargetkan untuk memperkenalkan pelatih baru timnas Indonesia sebelum FIFA Matchday Maret 2026. Karena tidak ada agenda internasional tersisa sepanjang akhir tahun 2025, maka jadwal paling realistis bagi debut pelatih anyar adalah pada FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa kebutuhan pada level timnas senior baru akan dirasakan pada bulan Maret. Arya mengatakan, kebutuhan kami mungkin nanti baru Maret 2026. Karena akan ada FIFA Matchday selanjutnya. Kalau FIFA Matchday November 2025 dipakai oleh Timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2025. Berarti ya kebutuhan kami sebenarnya di Maret. Jadi masih dicari terlebih dahulu. Pernyataan itu menegaskan bahwa proses pemilihan pelatih sedang berlangsung intensif dan momen perkenalan resmi akan bertepatan dengan turnamen internasional baru yang digarap FIFA. 2. Indonesia hadapi tim dari 5 konfederasi. FIFA Series 2026 akan menjadi pengalaman unik bagi timnas Indonesia. Berbeda dari laga uji coba biasa yang umumnya mempertemukan negara dari kawasan yang sama, turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan peserta dari 5 konfederasi di luar Asia. FIFA menyampaikan bahwa daftar peserta akan diumumkan dalam waktu dekat. Artinya, Indonesia berpeluang menghadapi gaya permainan penuh variasi dari benua Amerika, Afrika, Eropa maupun Oseania. Ajang ini digadang sebagai simulasi mini Piala Dunia karena mempertemukan negara antar benua dengan atmosfer kompetitif, bukan sekedar pertandingan persahabatan. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian sekaligus kesempatan strategis mengukur kekuatan sebelum masuk ke babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia. 3. Ada 5 kandidat pelatih dan seleksi sedang berlangsung. PSSI menyampaikan bahwa terdapat 5 kandidat yang bersaing untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Meski nama-nama tersebut belum dipublikasikan ke publik, proses seleksi telah memasuki tahap final. Sumarji, Exco PSSI sekaligus Ketua Badan Timnas, menegaskan interview akan kami lakukan mungkin dalam minggu-minggu depan. Dan tentu dari 5 nama itu pasti akan kita pilih yang sangat terbaik. Kami ingin mendapatkan pelatih sesuai karakter pemain-pemain kita dan bisa membawa timnas Indonesia berprestasi ke depan. Mohon bersabar. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo PSSI, bravo Shin Tae-yong. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati.
Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Pernyataan ini memperjelas keseriusan federasi dalam mencari sosok pelatih berkualitas tinggi yang mampu mengangkat level timnas dalam persaingan internasional. Wajib nonton jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U22 vs Singapura di SEA Games 2025 live di TV nasional. Lado pembuka penentu nasib. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U22 bersiap memulai petualangan penting di ajang SEA Games 2025. Pertandingan perdana fase grup akan mempertemukan Garuda Muda dengan Singapura U22 di 700th Anniversary Stadium Chiang Mai, Thailand. Duel panas ini sekaligus menjadi momen penting untuk membangun kepercayaan diri dan membuka jalan menuju fase gugur. Berikut ini 3 faktanya. 1. Laga pembuka yang menentukan arah perjalanan Garuda Muda. SEA Games 2025 akan mulai bergulir pada awal Desember dan cabang sepak bola menjadi yang pertama dibuka pada 3 Desember 2025. Indonesia tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Duel kontra Singapura akan menjadi pintu awal yang harus dimenangkan skuad Indra Syafri untuk memperbesar peluang lolos dari fase grup. Pertandingan perdana ini dipandang sangat vital. Selain menjadi ajang unjuk taji, kemenangan dini dapat memompa motivasi pemain. Timnas Indonesia U22 jelas menginginkan hasil manis untuk membuka langkah gemilang menuju target besar di turnamen multi-event kawasan Asia Tenggara tersebut. 2. Kehadiran pemain abroad masih tanda tanya. Timnas Indonesia U22 diproyeksikan tampil dengan kekuatan terbaik, termasuk kemungkinan diperkuat para pemain abroad seperti Tim Gaipens, Ivar Jenner, hingga Mauro Zylstra. Namun status kehadiran mereka masih menunggu keputusan klub masing-masing karena SEA Games bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Ivar Jenner yang baru saja menjabat kapten saat FIFA Matchday November 2025 menyampaikan harapan besar agar dirinya diberi izin tampil. Ia berkata Selasa 19 November 2025 di Bogor, "Saya bermain lebih sedikit daripada musim lalu. Musim lalu saya tampil sebagai starter, sehingga ada kemungkinan bagi saya untuk pergi ke SEA Games tahun ini karena sudah jarang jadi starter. Kini publik menantikan apakah Garuda Muda akan tampil penuh atau harus berjuang tanpa pasukan luar negeri." 3. Antusias publik tinggi disiarkan langsung di TV nasional. Tingginya perhatian publik terhadap perkembangan Timnas Indonesia membuat laga perdana ini dipastikan menyedot perhatian nasional. Duel Indonesia vs Singapura akan disiarkan langsung oleh TV nasional pada Jumat 5 Desember 2025 pukul 16 WIB. Pertarungan ini menjadi pembuktian awal apakah skuad muda merah putih mampu tampil dominan dan mempertahankan tren positif yang telah terlihat dalam laga uji coba terakhir, termasuk saat menahan Mali U22 dengan skor 2-2. Semoga tim tampil maksimal tanpa rasa gentar dan membawa pulang kebanggaan untuk Indonesia. Pelatih Uzbekistan Timur Kapade kaget lihat perkembangan Timnas Indonesia makin kuat dan penuh talenta muda. Timnas Indonesia kembali mencuri perhatian publik sepak bola Asia, bukan hanya karena berhasil menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi juga karena pujian terang-terangan dari pelatih asal Uzbekistan, Timur Kapade, yang menyebut skuad Garuda kini jauh lebih kuat. Berikut 3 faktanya. 1. Timnas Indonesia dinilai makin kuat. Pujian Kapade muncul setelah melihat langsung performa Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski akhirnya gagal melaju ke fase berikutnya karena kalah dari Arab Saudi dan Irak, menurut Kapade, hasil tersebut bukan karena Indonesia lemah, melainkan karena lawan jauh lebih berpengalaman. Kapade mengatakan, yang pasti penilaiannya positif, perkembangannya tentunya ada. Dia menegaskan bahwa kualitas permainan Indonesia meningkat pesat. Kemarin saat ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, lawannya lebih kuat,
bukan Indonesia yang lemah, ujarnya menegaskan. Pandangan tersebut memperkuat penilaian para pengamat sepak bola Asia bahwa timnas Indonesia mulai menjadi kekuatan baru yang patut diperhitungkan. 2. KPAD ikuti perkembangan pemain muda Indonesia. Tak hanya memberi penilaian secara umum, KPAD mengaku mengikuti perkembangan para pemain muda Indonesia. Ia menyebut beberapa nama yang mencuri perhatiannya, termasuk Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Hernando Ari, yang kini rutin tampil di level senior. Saat melakukan penerbangan ke sini, saya mempelajari siapa saja pemainnya. Hampir 10 hingga 11 pemain yang diambil dari U23 yang pernah kita lawan, terang KPAD. Perkembangannya bagus, karena kalau diperhatikan, pemain-pemain itu berbakat dan muda, dan mereka sering dipanggil ke level senior. Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bahwa regenerasi pemain berjalan baik di Indonesia dan para pemain muda mulai memiliki karakter permainan modern yang kompetitif di level Asia. 3. Dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. Belakangan, KPAD banyak disebut sebagai salah satu kandidat pelatih baru Timnas Indonesia. Publik semakin curiga karena pria 44 tahun itu sedang berada di Indonesia, bahkan sempat terlihat di Masjid Istiqlal dan melakukan sejumlah agenda terbuka. Namun, KPAD menegaskan kehadirannya bukan untuk wawancara dengan PSSI, tetapi memenuhi undangan dari agensi pariwisata. Kedatangan saya ke sini untuk memenuhi undangan tentang pariwisata, jadi tidak ada rencana secara resmi untuk wawancara terkait kepelatihan Timnas Indonesia, terangnya. Meski begitu, ia tidak menutup peluang jika suatu saat ada pembicaraan resmi. Pada dasarnya, saya akan mempelajari semua tawaran yang masuk. Saya terbuka dengan tawaran, tutupnya. Rumor pun semakin hangat, mengingat PSSI sedang dalam proses menentukan pelatih baru yang lebih selektif setelah pengalaman kurang memuaskan bersama Patrick Kluivert sebelumnya. Wow! Indonesia resmi jadi tuan rumah FIFA Series 2026. Sebelumnya diberitakan, Indonesia kembali mencuri perhatian dunia setelah FIFA resmi menunjuk Jakarta sebagai salah satu tuan rumah ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret tahun depan. Keputusan ini disebut sebagai langkah besar dalam meningkatkan reputasi sepak bola Indonesia, sekaligus membuka kesempatan emas bagi timnas menghadapi lawan dari berbagai konfederasi dunia. Berikut ini 3 faktanya. 1. Momentum emas untuk kemajuan timnas Indonesia. Keputusan FIFA menempatkan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 disambut dengan penuh antusias oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia menilai penunjukan ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia telah mendapat tempat terhormat di mata Federasi Sepak Bola Dunia, terutama setelah keberhasilan menyelenggarakan Piala Dunia U17 tahun 2023. Erick mengungkapkan bahwa upaya panjang yang dilakukan PSSI melalui lobi dan persiapan matang telah menghasilkan kepercayaan besar dari FIFA. Ia mengatakan bahwa Indonesia kembali diberi mandat untuk menyelenggarakan turnamen resmi berskala global. Ajang 2 tahunan ini akan mempertemukan negara-negara dari 5 konfederasi berbeda di luar Asia, memberikan kesempatan bagi timnas Indonesia untuk menguji kekuatan dan strategi menghadapi lawan-lawan internasional yang selama ini jarang dihadapi. Erick menyampaikan bahwa informasi resmi telah diterimanya langsung dari FIFA. Ia menyatakan, "Saya sudah menerima kabar dari FIFA bahwa lobi kita telah membuahkan hasil. Indonesia resmi diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah ajang FIFA Series tahun depan. Alhamdulillah, kita sekali lagi mendapat mandat menyelenggarakan turnamen resmi FIFA." 2. Bentuk apresiasi FIFA atas antusiasme publik Indonesia. Penunjukan ini bukan hanya soal pertandingan internasional, tetapi juga merupakan pengakuan terhadap dukungan masyarakat dan atmosfer sepak bola Indonesia yang terkenal fanatik dan penuh energi. Erick mengatakan bahwa FIFA melihat betapa besar komitmen Indonesia dalam membangun sepak bola dari sisi prestasi maupun penyelenggaraan event.
Ia menegaskan bahwa momen bersejarah ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto yang dianggap berperan dalam membuka jalan diplomasi olahraga di tingkat internasional. Erick menyampaikan terima kasihnya secara terbuka kepada Presiden atas dukungan besar terhadap perkembangan sepak bola nasional. Tentu, keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang selalu setia mendukung kemajuan sepak bola Indonesia di level internasional. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden. 3. Momentum diplomasi sepak bola Asia Tenggara. Selain menjadi tuan rumah, Indonesia juga memainkan peran penting dalam agenda besar sepak bola regional. Erick memastikan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir dalam Kongres AFF di Bangkok pada 22 hingga 23 November 2025. Pertemuan tersebut dinilai sangat strategis karena akan melanjutkan pembahasan mengenai rencana penyelenggaraan turnamen FIFA ASEAN yang digadang mampu mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. PSSI menilai bahwa pelaksanaan FIFA Series serta agenda diplomasi sepak bola ASEAN bisa menjadi pondasi besar menuju peningkatan reputasi dan kualitas sepak bola regional. Jika terwujud, Indonesia akan menjadi salah satu pusat perhatian utama di kawasan dan dunia. Indonesia kini berada di persimpangan momentum besar. Ajang FIFA Series 2026 bukan hanya sekedar turnamen persahabatan, tetapi sebuah langkah untuk menegaskan kehadiran Indonesia di panggung sepak bola dunia. Dukungan penuh dan persiapan matang akan menjadi kunci. Ayo, tetap optimistis dan terus mendukung timnas, karena sejarah besar tidak pernah lahir dari keraguan, tetapi dari keberanian dan keyakinan untuk melangkah maju. Geger sepak bola nasional. Sebelumnya diputuskan, PSSI akhirnya buka suara setelah kegagalan Patrick Kluivert menukangi timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Tanah Air mengaku mengambil pelajaran besar dari pengalaman pahit tersebut dan bertekad melakukan seleksi super ketat dalam menentukan pelatih baru agar tidak mengulang kesalahan serupa. Karena itu, berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, seleksi super ketat, 5 kandidat masuk radar. PSSI menegaskan bahwa proses pemilihan pelatih baru dilakukan dengan filtrasi jauh lebih terukur ketimbang sebelumnya. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 5 nama calon pelatih yang tengah menjalani penilaian internal dan melewati proses evaluasi mendalam sebelum diputuskan menjadi nahkoda baru tim Garuda. Sumarji menegaskan dalam konferensi pers di kantor PSSI GBK Arena, Jakarta. Dari 5 nama itu, pasti akan kami pilih yang sangat terbaik. Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa federasi tidak ingin lagi tergesa-gesa atau terjebak pada keputusan yang berujung kekecewaan seperti masa Kluivert. Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan rekam jejak profesional, kecakapan taktik, serta kesesuaian dengan karakter pemain Indonesia. Fakta 2, tahap evaluasi tambahan untuk hindari masalah baru. Tidak berhenti pada seleksi teknis, setiap kandidat pelatih juga harus melewati tahap evaluasi tambahan yang menilai aspek administratif dan kontraktual. Langkah ini diambil untuk mencegah munculnya persoalan seperti proses pemutusan kontrak yang rumit atau perbedaan visi yang sering memicu kegaduhan internal. Sumarji menjelaskan, mudah-mudahan kelima nama ini tidak mengalami kendala ketika nanti salah satu di antaranya dipilih. Kami juga tidak tahu jika ada problem yang muncul di kemudian hari. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kewaspadaan ekstra menjadi kunci karena satu kesalahan kecil memiliki dampak besar bagi performa jangka panjang timnas. Fakta 3, standar pemilihan ketat, publik diminta bersabar. PSSI meminta publik tidak mendesak keputusan cepat. Menurut Sumarji, proses menemukan pelatih ideal tidak bisa dilakukan secara tergesa karena menyangkut masa depan timnas Indonesia dan target prestasi internasional. Ketika disinggung mengenai tolak ukur utama dalam pemilihan pelatih baru, Sumarji hanya menegaskan bahwa federasi sudah memiliki parameter internal yang jelas. Kami ingin mendapatkan pelatih yang sesuai dengan karakter pemain
pemain-pemain kami dan bisa membawa timnas berprestasi ke depan. Semua sudah ada dalam buku kami, sudah ada dalam catatan kami. Jadi tunggu saja nanti. PSSI berupaya memberikan yang terbaik. PSSI menekankan bahwa kualitas kepelatihan lebih diutamakan dibanding aspek ekonomis atau popularitas nama kandidat. Inilah dinamika terbaru yang menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Harapan besar kini kembali digantungkan kepada proses seleksi pelatih yang diharapkan mampu membawa timnas Indonesia naik kelas dan tampil lebih tajam di kompetisi internasional. Jika Anda penasaran siapa yang akan terpilih, bersiaplah mengikuti babak selanjutnya. Karena drama pemilihan pelatih timnas selalu menarik untuk disimak.